hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu. Hamu kadongan adorang sotapukka par minggota tapahibul marohata lau marsoba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 550 sia ayat 1 ayat 2. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung ise madongaku di akka banua gijang, jaladukon niho, dangadong di halomohon rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohot rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jala perjabarakku saliling nililing na. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, nabadia doho, pardosa do yang gohami, alai di odingi hodo akka namar haposan, jalan nama porus tuho, alani i rohami tuho, mangasahon asini roham, sayunang tulak hami sian julum, akup ni i, lehon di hami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, alan ya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 126 ayat 1. Napati
Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik parjolo sahat tu patik paupaton, on ma didok disi. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam. Ai di naonomari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido, umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradenan nai jala di parbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik ni. Amen. Marede mahita sian buku Eden nomor 21 ayat 1 dohot tolu. Jongjong mahita. Tatopoti madosata tu debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akka na huula hami marhite sian pangalosyon nami, di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, ro di pangoloyon nami di hisap-hisap ni roha nami,
Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol bagi do hami nuaing alani i. Asi maruham di hami, ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matodim parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sorasuda. Na pinarbagabagam di akka na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi gema baga-baga ni dibata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diharsai ho au marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatonmu, au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadirioku, jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku Ede nomor 20 sia ayat 2. Tajahama hatani debata nagabe epistel di hari mingguon ima sian Lukas 10 walu ayat sada sahatu ayat walu. Tajahama marsikat sore. Dungi di hatahon matu nasida upama sada pabuah ikot totong nasida martangiang nasotupa lemba. Odo hatana adong madina sahuta panguhum sada dan dihabiari debata jaladang diparduli hojolma. Alai adong ma dihutai paropuan na mabalu naro manopot ibana maddok pitoriau maralohon aloki. Jadi leleng dang rikot rohana alai nina mamuse di bagasan rohana tutudo dang huhabiari debata jaladang parduli au di jolma. Alai hupitori nama baluon ala di neng yau atik beharo ibana maon muse manggariang yau. Dungi di dok Tuhanima tangihon hamuma padok ni panguhum nageduki. Ia debata tungso pitoran nama akka na pinilitna akka nama jou ibana arian dohot borngin tung pangeron nama dinasida udok madihamu magirama pinotaran nasida alai tagamun jupang anak ni jolmaima aporseaon di tanoon di haroronai ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede mahita sian buku Ede nomor 576 ayat sada dohot ayat 2. Hamba
Mahita. Atong tahatidak ko maha porseot tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporseon, di sandok portibyon, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguna sa hatudusan, na tumapalangi tuhotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagagabean si Atodi Probadia, adorang suabuhan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau na pinarsilang, na tuwa-tuwa-tuwa di tanom, na mula mangul biari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargo guna sa hatusani, di simay bana pa'y mangulak sugot tanoon, manghumi halak na mangulo na mamate. Au porsea, dito di parbadia, jaladong sa dahulia babadia, uriya hatopan ni halak Kristen na babadia, dohot di hasasan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulo sugot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na suda. Amen. Pundul Mahita. Tapasahat mapiliat tahut marende mahita sian buku ende nomor 30 ayat 1 1 ayat 2. Jesus lehon hatorangan habis aran mangatusi atami lehon mata damanida dohot roha na umoto dalani Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik.
Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Dan itulah yang terjadi pada Yakub. 20 tahun sebelum kejadian dalam Nats ini, dia menggunakan akal liciknya menipu abangnya Esau untuk merampok hak kesulungan. Dan kemudian dia menipu ayahnya Ishak untuk mengambil berkatnya yang seharusnya diberikannya kepada abangnya Esau itu. Saudaraku, inilah bahaya dosa. Tipu atau dosa yang kecil akan disambung dengan tipu dan dosa yang lain lagi. Memang Yakub memperoleh keinginannya, tetapi sejak itu hidupnya menjadi susah. Dia harus melarikan diri ke rumah tulangnya, si Laban itu, karena abangnya Esau sudah bertekad harus membunuhnya. Dan di sana, di rumah tulangnya itu, dia ditipu oleh pamannya tulangnya itu untuk memperoleh Rahel, putri tulangnya, menjadi istrinya. Sekarang terbalik, si penipu sekarang ditipu, tetapi namanya lah juga penipu. Kemudian dia juga menipu tulangnya, menipu pamannya itu, sehingga dia bisa memperoleh banyak harta dari pamannya itu. Dan di sana Yakub telah makmur, tetapi hatinya terus gelisah, hidupnya tidak tenang, karena dia sangat rindu kembali ke kampung halamannya. Lalu dia memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya dan miliknya pulang ke kampungnya. Tetapi saudaraku, disitulah timbul masalah. Dia masih ingat tekad abangnya Esau yang harus membunuh dia. Dan semakin dekat ke kampung halaman, Yakub semakin takut. Mengapa? Karena masih ada dosa yang belum dia selesaikan, yaitu dosanya terhadap abangnya, si Esau itu. Dia semakin takut kalau abangnya itu akan datang balas dendam lalu membunuhnya. Kata hatinya, hati nuraninya terus mendakwa dia, terus menuduh dia tentang dosa yang belum dia selesaikan dengan abangnya itu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semuanya bisa pintar menyembunyikan dosa-dosa kita. Apalagi di zaman yang penuh dengan sandiwara ini. Penjahat besar bisa berlagak seperti orang suci, sok seperti dermawan. Kelihatannya mereka begitu enak. Tetapi sebenarnya saudaraku, hati nurani mereka selalu menuduh mereka. Hidup mereka gelisah, dikejar bayangan. Dan tidak jarang orang-orang seperti ini akan depresi. Kata sejarah, pencipta bom atom di Hiroshima yang menewaskan ribuan orang itu, dikatakan walaupun hidupnya, walaupun karirnya cukup baik, tetapi menurut cerita itu, dia beberapa puluh kali mencoba bunuh diri. Karena hati nuraninya terus menuduh dia menciptakan bom atom dan mematikan, membunuh ribuan orang. Saudaraku, tuduhan hati nurani, tuduhan kata hati, jauh lebih menusuk ketimbang tuduhan orang. Bila hati nurani kita masih baik. Nanti kita baca itu di Mazmur 32 ayat 3 sampai 4. Karena itu yang terbaik saudaraku, jangan pernah menyimpan dosa. Tetapi sebaiknya segera selesaikan, segera bukakan. Akui semua dosa-dosamu karena Tuhan Yesus pasti mau menghapuskannya. Jangan simpan-simpan membuat hatimu terus gelisah, tetapi selesaikan, bukakan, minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka rasakanlah hidupmu akan menjadi tenang. Nanti baca di kitab Mazmur pasal 51. Namun demikian saudaraku, ya namanya lah Yakub, seorang yang licik. Di kegelisahannya itu dia menyusun strategi. Dia menyuruh orang menyerahkan upeti seperti uang damai untuk melunakkan hati abangnya si Esau itu. Kemudian dia membagi rombongannya menjadi 2 rombongan dengan tujuan. Bila satu rombongan dibunuh, rombongan yang satu lagi masih bisa melarikan diri. Tetapi itu juga tetap membuat dia terus gelisah. Lalu dia pergi menyendiri. Dalam kesendiriannya itulah seseorang yang adalah malaikat Tuhan datang menyerang dia. Lalu mereka bergulat lama sekali. Dan ketika malaikat itu merasa bahwa dia akan kalah, maka malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yakub, membuat Yakub menjadi pincang. Tetapi ketika malaikat itu akan pergi meninggalkan dia, Yakub tidak mau melepaskan malaikat itu. Justru Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara-saudaraku, keteguhan Yakub inilah salah satu hal yang patut kita teladani dari nas ini, yaitu memperjuangkan berkat Tuhan. Berjuang untuk memperoleh berkat Tuhan. Kita juga harus mau mengatakan kepada Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi ya Tuhan, jika engkau tidak memberkati aku. Saudaraku, kita tahu untuk mencapai sebuah cita-cita harus ada perjuangan. Semakin berat perjuangan kita untuk memperoleh sebuah cita-cita, maka nilainya itu semakin besar bagi kita. Tetapi sesuatu yang kita peroleh dengan mudah, yang tanpa usaha, itu akan memiliki nilai yang rendah bagi kita. Dan di dalam pergumulan seperti itulah, di dalam perjuangan seperti itulah, kita membutuhkan pergulatan, membutuhkan keteguhan, membutuhkan kemauan berjuang. Saudara-saudaraku, orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah umat yang harus berjuang. Tuhan sering tanda kutip
memaksa kita harus berjuang agar Tuhan memberi berkat-Nya. Karena dengan pergulatan iman itulah akan nampak keaslian, akan nampak keseriusan, akan nampak keteguhan iman kita. Karena itulah dalam hal berdoa Tuhan Yesus mengatakan carilah, bukan hanya sekali, bukan mengatakan cari, tidak, carilah. Tetapi terus menerus, mintalah, ketuklah. Bahkan di Roma pasal 12 ayat 12 itu, firman Tuhan mengatakan, tekunlah dalam doa. Lebih enak dalam bahasa Bataknya, dikatakan, jugul hok kamu ma tangyang. Jugul, harus, tidak mau mundur, terus berjuang. Kita harus seperti janda dalam perumpamaan Yesus di epistel dari Lukas 18 tadi, yang terus menerus meminta dari raja yang lalim itu. Akhirnya dia menerima yang dia perjuangkan. Kita harus tekun, kita harus mau bergumul untuk mencapai cita-cita kita. Saudara-saudaraku, tidak jarang Allah menunda jawaban atas doa-doa dan permohonan kita. Mungkin dari antara kita sudah ada yang begitu lama meminta sesuatu dari Allah, tetapi sampai hari ini Tuhan masih menundanya. Saudaraku, firman ini mengatakan tekunlah, bergulatlah. Mengapa? Karena dengan itulah Tuhan mau melihat keseriusan iman kita. Jangan langsung putus asa. Saudara-saudaraku, selanjutnya setelah itu malaikat itu bertanya, siapakah namamu? Apa artinya pertanyaan ini? Apakah Tuhan atau malaikat Tuhan itu benar-benar tidak mengenal Yakub? Oh, bukan. Tuhan bukan mau menanyakan tanda kutip nama si Yakub saja. Tetapi bila Shakespeare mengatakan apa arti sebuah nama, itulah yang terjadi di sini. Karena bagi orang Timur, sama seperti orang Batak, terutama orang Batak Karo, nama adalah sebuah kepribadian. Setiap nama biasanya punya sejarah dan mengandung arti, mengandung harapan bagi yang mempunyai nama itu. Karena itulah ada upasa orang Batak mengatakan, madabu gorga tugabbo sarupa dogoar dohot pangalaho. Nama kita menunjukkan siapa kita. Nama kita menunjukkan kepribadian kita. Itulah yang mau ditanyakan oleh malaikat itu kepada Yakub. Dan bagaimana hasilnya? Ternyata Yakub dengan jujur mau menyebut namanya. Namaku Yakub. Saudara-saudaraku, itu bukan sekedar memberitahu nama. Tetapi dengan menyebut namanya itu, itulah sebuah titik perubahan dalam diri Yakub. Itulah bukti sebuah kejujuran. Dengan menyebut namanya, Yakub mau mengungkapkan kepribadiannya, mengungkapkan sifatnya, mengungkapkan perbuatannya, mau membukakan kedok-kedok topeng-topeng kepalsuannya. Dengan menyebut nama itu, Yakub mau mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, benar saya adalah penipu. Saya adalah orang licik. Tentang itu nanti kita baca di Hosea 12 ayat 4. Dengan menyebut nama itu, Yakub membuka semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Lalu, disitulah titik perubahan tadi. Disitulah terjadi perubahan besar dalam hidup Yakub. Karena setelah menyebut nama itu, Tuhan mengubah dia dengan memberikan dia nama yang baru, yaitu Israel, yang berarti pejuang Allah. Dan bangsa itu masih disebut-sebut
keturunan dari Yakub itu, yaitu Israel itu, masih disebut-sebut orang sampai hari ini. Saudara-saudaraku, itulah seruan dari Nats ini untuk kita teladani. Bila kita menginginkan Tuhan untuk memberikan berkat-Nya bagi kita, mari saudaraku, sebutkan namamu dengan jujur. Sebutkan namamu dengan jujur di hadapan Tuhan. Artinya buka semua kedokmu, semua kepribadianmu, semua kesiapaanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini memang seorang penipu, saya ini memang seorang koruptor, saya ini memang seorang tukang gosip, saya ini memang seorang tukang marbada. Saya ini orang yang suka memukuli istriku, memukuli anak-anakku, dan lain-lain. Saudaraku, Tuhan menunggu pengakuan seperti itu dari kita. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Pertama, diri kita akan menjadi tenang. Kita akan plong. Sama seperti yang pertama tadi, karena kita sudah menyelesaikan masalah dosa kita dengan Tuhan. Dan sesudah itu Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Bahkan Tuhan akan mengubahkan kita dari Yakub menjadi Israel. Bila kita terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan akan mentransformasikan hidup kita. Akan memberikan kita identitas yang baru, yaitu identitas anak Allah. Lalu mungkin dari situ kita akan bertanya, kok orang jahat, kok orang penipu, kok orang yang punya track record yang jelek ini, kok dipakai Tuhan, kok dipanggil Tuhan, kok diangkat Tuhan menjadi nenek moyang umatnya, yang nama bangsa itu masih disebut hingga hari ini dengan nama Israel. Kok dari keturunan orang jahat seperti Yakub itu Tuhan melahirkan juru selamat dunia? Apakah Tuhan tidak salah pilih? Mungkin kita akan bertanya seperti itu. Saudaraku, tidak, sama sekali tidak. Tetapi disitulah kita melihat kedaulatan anugerah Allah sekali lagi. Disitulah kita melihat kedaulatan anugerah Allah. Allah berdaulat memilih siapa yang akan dipilihnya. Yang pasti Allah kita itu adalah Allah yang penuh anugerah. Allah mengasihi kita bukan karena kita saleh. Allah mengasihi kita bukan karena kita sudah orang suci. Allah mau memberkati kita bukan karena kita tidak berdosa. Bukan karena kita cukup nilai. Bukan karena kita cukup layak. Bukan sama sekali. Tetapi hanya karena anugerah. Hanya karena kasih karunia. Saudaraku, itulah andalan kita. Tuhan pasti mau memilih kita menjadi anaknya hanya dengan satu syarat, yaitu percaya saja. Dan disitulah Tuhan akan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya. Dan sekarang yang terakhir, hati yang bersih akan disambut oleh hati yang bersih. Setelah Yakub membersihkan hatinya dengan membuka dan mengakui seluruh dosa-dosanya, maka lalu Tuhan bekerja. Sehingga ketika Yakub bertemu dengan Esau abangnya itu, hati Esau ternyata sudah penuh dengan damai menerima dia. Ternyata tekadnya si Esau untuk membunuh adiknya Yakub yang sekarang ada di depan matanya itu sudah hilang, sudah sirna. Tetapi ketika hati Yakub masih dipenuhi dengan akal licik, dendam abangnya itu berkobar untuk membunuh dia. Tetapi ketika Yakub berubah mengasihi abangnya, maka Esau juga berubah mengasihi dia.
Saudara-saudaraku, itulah menjadi panduan juga bagi kita hari ini. Dalam pergaulan dengan sesama, selalu ada gesekan-gesekan, bukan? Suami istri juga pasti sering seperti itu. Apalagi yang abang adik, yang bersaudara, bahkan orang tua dengan anaknya juga. Sering ada gesekan-gesekan, bukan? Tetapi sekarang Tuhan mengajak kita dengan firman ini, agar kita mau membuang seluruh kemarahan, mau membuang akal licik terhadap sesama kita. Tetapi mari kita membuka diri dan mau menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus. Dan rasakanlah apa hasilnya. Kemarahan akan menjadi sirna. Keinginan balas dendam akan hilang. Dan ketika kita bertemu dengan orang yang dulunya kita benci, akan berubah menjadi wajah, menjadi hati yang penuh senyum, penuh damai sejahtera. Dan pasti dia juga, mereka juga akan berubah, akan menerima kita dengan hati yang bersih. Itulah kemudian yang akan memperbaiki hubungan kita dan kemudian memperkokoh persaudaraan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh mencerahkan iman kami. Kuatkanlah kami agar kami jangan mau berbuat licik bagi sesama kami. Tetapi kuatkan kami agar kami mau bertekun memohon berkat-Mu. Sehingga bila doa-doa kami belum terjawab, kami tidak pernah putus asa. Tetapi kami semakin bertekun memohon berkat Tuhan. Dan ajarlah kami juga untuk terbuka. Membuka semua kedok, semua topeng kejahatan kami. Membukanya ke hadapan-Mu. Karena kami percaya dalam Yesus, Engkau pasti menghapuskan seluruh dosa kami. Bahkan akan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan Tuhan juga akan menyelesaikan segala perkara kami. Perkara yang pernah kami perbuat. Dosa yang pernah kami perbuat terhadap sesama kami. Ya Tuhan yang maha baik, sertailah kami dalam setiap detik hidup kami. Menjalani hari-hari kami ke depan. Sehingga hidup kami tetap bersuka cita, tetap bahagia, tetap berhasil dan mujur dalam segala hal. Dan kami akan tetap sehat, tetap kuat dalam iman. Melakukan segala perbuatan yang baik sebagai buah iman kami. Karena penyertaan-Mu. Kami juga yakin dan percaya Tuhan akan memberi kuasa dan hikmat-Mu bagi semua hamba-Mu dan para penginjil-Mu. Sehingga pelayanan mereka berhasil membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberi roh takut akan Tuhan bagi seluruh pemimpin bangsa kami di semua aras dan semua lini. Sehingga bangsa kami tetap aman, sejahtera, dan kebebasan beribadah semakin terjamin. Tuhan juga akan memberinya kepada pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini. Sehingga seluruh pemimpin dunia ini selalu mengusahakan perdamaian, mengusahakan ketenangan dan kesejahteraan seluruh manusia di atas bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang maha agung dan maha kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hamwa kadungan nungata jalo hata ni debata nuaing talehom maalusta marhiti napasahat peleata uhut marede mahita siya bukwede nomor 250 sada ayat sada dohot ayat walu. Jam
jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata, ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan saluhut selehon-lehon nadingga dohot nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masana nilehom mitu hami pilian nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di julum, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalaputad dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor homadamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.